Halo Lur, Assalamualaikum. Kali ini saya mau sharing ya Lur ya. Saya kedatangan Beat dengan keluhan tenaganya kurang dan gredeg ya Lur. Ini caraku mengatasi semua itu ya kan. Ini langsung saya buka bagian CVT ya Lur. Ketika saya analisis secara semuanya Lur, kita langsung tuju poin ya Lur. Nggak usah panjang lebar. Untuk pemeriksaan, untuk bagian rollernya kita gunakan ya Lur, kita gunakan lagi karena belum terlalu bonjol-bonjol ya Lur ya. Dan untuk persivity-nya kita gunakan meskipun itu sudah agak lentur karena keterbatasan biaya juga yang punya. Dan yang terpenting itu bagian driven pulley-nya ya Lur ya. Driven pulley-nya itu masih bagus dan kita masih gunakan juga. Sliding sleeve-nya itu masih berguna secara baik dan mungkin kita lumasi aja. Dan untuk fast drive-nya itu belum terlalu ngantong, kita gunakan dulu ya kan. Untuk per sentrifugalnya juga kita masih gunakan juga ya kan. Dan untuk kampas gandanya itu kita ganti karena sudah tipis ya Lur. Perbandingannya itu cukup signifikan ya Lur ya, ketipisannya ya antara yang baru dan yang lama itu segitu kira-kira kurang lebihnya ya Lur. Dan untuk pisletnya itu sudah agak longgar, jadi kita ganjel dulu, tapi sebenarnya bagusnya diganti karena keterbatasan biaya juga, makanya kita ganjel dulu pakai double tip juga bisa ya Lur. Nah, ini untuk kampas gandanya ya Lur. Mekanisme kerjanya itu kan karena dia nempel ke bagian mangkok itu tidak terlalu rapat, sehingga reduksi atau penyampaian ke mangkok gandanya itu kurang maksimal atau melusut ya Lur ya. Tidak rata sehingga dia menyebabkan gredeg ya kan. Gredeg itu bisa disebabkan dari kapas gandanya yang kotor dan mangkoknya yang kotor juga bisa, di kampas gandanya yang tipis juga bisa ya. Kurang lebih seperti ini ya Lur ya untuk pengganjalan bagian pisletnya ya Lur ya, kurang lebih seperti itu ya. Sambil ngutut ya Lur, itu pakai lainnya juga bisa, nggak harus pakai itu ya. Dan sebelumnya itu seperti ini, oblak-oblak ini bisa menyebabkan suaranya itu agak kasar kayak klok 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 gitu. Itu dari pisletnya yang kendor juga bisa ya Lur. Jadi kita ganjel aja dulu, dan setelah kita ganti langsung kita pasang aja ya Lur ya, nggak usah panjang lebar, langsung pasang aja Lur. Saya sering mengalami ada keluhan-keluhan seperti ini ya Lur. Gredeg, terus apa namanya, tenaganya kurang, itu kebanyakan dari kampas gandanya habis atau macet bagian kampas gandanya juga bisa ya Lur. Untuk pemasangannya saya pakai alat yaitu universal ya Lur ya, agar lebih aman, tidak nyepret ya Lur. Karena menurut saya jauh lebih safety pemasangan seperti ini. Kalau ada alat kenapa nggak digunakan kan, itu logikanya ya Lur ya. Tapi nggak harus pakai ini juga Lur, kita tekan pakai kaki juga bisa, terus kita tahan pakai tangan dua juga bisa ya Lur ya. Jadi bukan alasan ini saja harus pakai itu menyopot dan masangnya, enggak Lur. Ini demi safety aja saya pakai ini ya Lur ya. Banyak cara kalau untuk mencopot sebuah kampas ganda itu. Kita juga apa namanya, nggak penting juga kan, yang penting kan kalau kita mau nyopot nggak ada alat harus beli dulu kan, nggak penting juga kan. Ini langsung kita pasang ya Lur ya. Utamakan sebelum kita pasang itu harus dibersihkan secara keseluruhan dulu ya Lur, karena kebersihan sebagian dari iman. Kita pasang bagian fast comnya, bos drive, terus V-bel, terus ringnya jangan lupa ya Lur. Untuk setelah itu kita pasang bagian fast drive ya Lur, pasang starter latchetnya, terus kita baut gitu aja.
Intinya kampas gandanya ganti itu aja poinnya lur, gak usah panjang lebar. Langsung kita pasang bautnya ya lur. Maaf ya lur, bukan bermaksud saya menggurui atau merasa sok pintar. Saya ingin berbagi sedikit apa yang aku kerjakan selama ini. Kalau ada masalah seperti itu ya lur, ya, kita pasang bagian, kita kencengi bagian drift pulingnya. Biasanya saya pakai kunci momen ya lur, nggak pernah pakai apa namanya impact ya lur, karena torsinya lebih bisa terjaga ya lur. Ketika suatu saat orangnya kembali nyervis lagi, kita nyopotnya gampang. Kita pasang bagian driven pulingnya yang belakang dan kita baut. Kurasa sedikit informasi ini yang saya berikan ya lur ya, nggak banyak, cara simple mengatasi ngedek dan tenaganya agak kurang, dengan cara tidak di bor atau di custom ya lur, dengan cara standar ya lur. Untuk torsi yang belakang itu standarnya seharusnya pakai 70 ya lur ya. Kalau yang depan itu kisaran 100-an ya lur, 120. Dan untuk pemasangan ya bisa ya lur ya. Kalau masang baut sih semuanya bisa lur. Itu sedikit informasi yang saya berikan ya lur ya. Atau saya ingin berbagi pengetahuan saja.